Malam ini gue nggak bisa tidur dan gue kepikiran overthinking apakah gue ini psikopat atau tidak gitu. Makanya gue cek personality gue di 60 personality, tes kepribadian gratis. Kita lihat apakah website sampah ini bisa berguna. Pertanyaan pertama. Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain? Nggak setuju, gue gampang kenalan. Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Nggak juga, gue agak memperhatikan keliling ya. Gue orangnya nggak cuek. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kotak masuk yang berantakan. Enggak kok, gue sering gini. Gue sering nggak baca gitu, mager. Anda merasa mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan. Oh, setuju. Gue emang santai banget orangnya. Literally santai parah. Tapi gue kadang saking santainya itu berbahaya gitu. Jadi itu bisa membuat gue rugi gitu kadang-kadang. Anda tidak biasa memulai percakapan. Gue kalau mulai percakapan tuh kalau perlu gue pasti terpaksa tuh mau nggak mau gitu. Jadi gue sebenarnya bisa gitu, cuma males. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Enggak sih, gue kayak Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Enggak juga. Netral sih, tergantung. Tergantung kan. Jadi orang yang teratur lebih penting bagi Anda daripada menjadi orang yang mudah beradaptasi. Teratur lebih penting. Nggak setuju sih gua. Anda biasanya sangat termotivasi dan bersemangat. Apa ya? Nggak juga. Kayak gue biasa-biasa aja anjir, nggak kayak wah gue kuliah sekarang, oh my god gitu. Nggak. Lebay anjir. Emang ada yang jawab setuju gitu anjing. Kayak wah gitu anjing. Kayak mau ngapain, mau futsal, wah. Mau bolos, wah gitu. Ngapain? Enggak lah. Enggak setuju sih. Memenangkan debat tidak terlalu penting bagi Anda dibandingkan memastikan tidak ada orang marah. Ini tergantung konteksnya sih sebenarnya. Kalau misalnya penting ya harus menang lah. Kalau tidak terlalu penting ya. Kalau tidak terlalu penting ya enggak juga. Menangkan debat tidak terlalu penting bagi Anda dibandingkan memastikan tidak ada yang marah. Ya setuju lah. Ngapain gitu ya? Kadang ngedebatin hal kecil nggak ada gunanya tapi berantem gitu. Mager juga aja. Anda sering merasa seolah-olah Anda harus menjustifikasi diri Anda orang. Enggak sih. Lingkungan rumah dan tempat kerja Anda sangat rapi. Wow, enggak. Tidak sama sekali. Hancur ini, lihat kamar teh hancur. Nggak setuju lah. Anda tidak keberatan menjadi pusat perhatian. Enggak sih. Enggak keberatan gue. Kalau misalnya gue perlu ya enggak apa-apa. Anda menganggap diri Anda lebih praktis daripada kreatif. Ya sih. Gue lebih ini sih. Gue nggak pengen ribet gitu. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Ya setuju. Rencana perjalanan Anda biasanya benar-benar matang. Oh ya. Kalau gue nggak matang kayak gitu, gue nggak mau pergi gitu aja. Nggak pasti gue nanya, entar kayak ya jangankanlah jauh-jauh gitu. Kadang nyokap gue juga ngajak pergi. Kak nanti pergi ya sini. Gue pasti nanya gitu, buat apa? Buat apa gitu. Terus abis itu mau kemana? Ini. Gue mungkin IO kayak kurang seneng gitu sama gue aja. Karena gue mager gitu. Misalnya gue udah tahu kedepannya jelek, ya udah gitu. Atau kedepannya udah nggak jelas aja, males. Anda sering merasa kesulitan menghubungkan perasaan orang lain. Maksudnya jadi macomblang gitu aja? Nggak juga sih, gue lumayan bisa sih jadi macomblang kayaknya. Kurang tahu aja. Terusannya nanti Anda dapat berubah dengan cepat. Enggak juga. Gue kalau misalkan ada apa tuh gue gampang bersyukur sih. Dalam suatu diskusi, kebenaran harus lebih penting daripada sensitivitas orang lain. Diskusi apa dulu nyet gitu. Ya, setuju sih. Anda jarang merasa khawatir mengenai bagaimana tindakan Anda mempengaruhi orang lain.
Um, Enggak sih, gue ini sih agak khawatir sih. Kadang-kadang gue juga kalau salah ngomong gitu, takutnya berdampak buruk gitu buat orang lain. Gaya kerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang... What the fuck? Apaan bangsat? Gaya kerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang acak. Wah, read English anjing. Nggak setuju sih. Kayaknya lebih metodis sih. Kayaknya. Oh, gue ngerti. Maksudnya energi itu kayak tergantung mood gitu, moody gitu kerjanya. Nggak. Gue nggak moody kalau kerja. Asal cepet beres, hasilnya bagus, ya langsung sikat gitu. Anda sering merasa iri terhadap orang lain? Sering gue biasanya iri, tapi iri itu positif gitu. Misalnya gue lihat temen gue sukses gitu ya, gue iri lah. Siapa yang nggak iri nyet? Gue nggak iri, nggak punya motivasi dalam hidup. Buku atau permainan video yang menarik seringkali lebih baik daripada acara sosial. Enggak sih, gue nggak gamer sih. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian yang paling penting dari setiap. Nah, kalau tetap berpegang berarti nggak berkembang dong, gimana sih? Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian yang paling penting dari setiap proyek. Ya iya, terus ya jelas lah, maksudnya emang ada orang Jawa nggak setuju gitu, goblok kan? Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Enggak sih, gue agak-agak fantasi sih orang. Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran saat Anda berjalan di alam. Oh, lumayan. Gue biasanya kalau lagi berjalan di alam tuh, gue pikiran kemana-mana gitu aja. Kayak ke kebon gitu, gue mikir apakah bisa ngentot di sini. Jika seseorang tidak menjawab email Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah. Enggak sih, gue kayak bukan masalah cepat atau lambat. Gue nggak apa-apa dibalas lama. Yang penting dibalas gitu. Setidaknya gue tahu kalau pesan gue tuh tersampaikan. Kalau misalnya nggak dibalas kan gue nggak tahu itu sebenarnya dibaca kok atau enggak gitu. Ya itu sih kalau gue. Nggak apa-apa lama, setidaknya dari balas gitu. Nggak setuju gue. Sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda tumbuh sebagai anak yang baik, bukan anak yang cerdas. Waduh. Kalau misalnya baik tapi bego kan jelek juga anjir. Cerdas lah. Gue lebih milih cerdas. Baik itu relatif anjir. Sumpah. Enggak nih, kebalik salah. Anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda. Anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda. Iya, setuju. Ya masa, lumayan sih. Netral. Gue tergantung momen sih sebenarnya. Kalau misalnya nih, satu desa gitu, milih apa? Kalau gue nggak ikut, ya rugi di gue juga, anjir. Ya, namanya juga Indonesia. Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya. Ya terus apa? Masa ada orang mimpi menghayal bangsat? Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata. Ya iya sih. Terus tidak perlu waktu lama bagi Anda untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tempat kerja Anda. Ya setuju, gue gampang bergaul sih. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana peliti. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada... Ya enggak lah. Kalau ada hal tuh sebaiknya secara penelitian. Emosi Anda lebih mengontrol Anda daripada Anda nggak setuju sih. Gue lebih mengontrol emosi gue. Anda menikmati acara sosial melibatkan kegiatan dengan pakaian khusus atau bermain peran. Enggak sih, nggak setuju juga. Gue lebih senang, ya terserah gue lah mau pakai baju apanya. Anda sering menghabiskan waktu mengeksplorasi ide yang tidak realistis. Waduh, gue kalau nge-YouTube ya gue pakai pikiran ini. Cuma kalau gue kehidupan nyata ya pengen cepat hasil bagus sudah. Kalau gue sih itu. Cuma kalau YouTube ya emang tempatnya tidak realistis kan. Tempat bercanda doang, ini konten apa bangsa? Netral lah. Anda lebih senang mengimprovisasi daripada ya sih.
Gue kayak YouTube gini nggak mungkin gue nulis skrip kan, mau ngomong apa gue improve aja gitu aja. Aduh, ya sih. Anda adalah orang yang relatif penyendiri dan pendiam. Jujur aja gue belakangan ini jadi orang yang penyendiri aja gara-gara pandemi bangsa. Gue sebenarnya orang yang ekstrovert parah gitu. Sekarang jadi penyendiri gue karena nggak bisa keluar. Karena corona tai lah. Apa ya? Ya inilah karena pandemi kan harus sama ini. Jika Anda memiliki bisnis, Anda akan merasa kesulitan. Enggak sih kayaknya. Kayaknya kadang-kadang karyawan juga ngerti nggak sih kalau dia kerjanya jelek gitu. Nggak setuju gue. Anda sering merenungi alasan. Oh, setuju sih. Logika lebih penting daripada perasaan jika terkait dengan membuat keputusan penting. Ya, setuju lah, jelas. Tetap membuka opsi Anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dilakukan. Nah, setuju gue. Jika teman Anda bersedih karena sesuatu, Anda mungkin lebih memberi dukungan emosional daripada menyarankan cara untuk mengatasi masalah. Jujur gue keduanya aja. Kalau misalnya dia lagi sedih, ya otomatis gue kasih dukungan emosional. Setelah emosionalnya stabil, ya gue kasih tahu cara masalahnya. Kalau misalnya gue langsung gitu, ada orang sedih gitu, terus dia cerita, ya gue diselingkuhin. Masa gue datang-datang, ya lu bego sih, harusnya lu protektif nih. Masa gue gitu aja datang-datang, tolol aja. Monyet. Tapi tergantung juga situasinya. Kalau misalnya genting ya, wah ini, aduh banyak mau gue tuh. Apa ya? Kayaknya mah gue sih ini sih. Tapi satu aja. Gue pasti bikin dia nyaman dulu, baru gue bacotin aja. Anda jarang merasa tidak aman. Nggak setuju gue. Gue kadang-kadang worst case tuh banyak banget di kepala gue. Anda tidak merasa kesulitan membuat jadwal waktu dan tetap berpegang padanya. Sulitan gue. Benar lebih penting daripada kooperatif jika berkaitan dengan kerja tim. Oke. Kalau kerja tim ya harus kooperatif dong. Ya iya dong. Nggak setuju lah. Anda berpendapat bahwa pandangan setiap orang harus dihormati tanpa memandang apakah pandangan tersebut didukung fakta atau tidak. Kalau dihormati sih oke ya. Setuju lah. Anda merasa lebih bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama sekelompok orang. Kadang sih. Anda sering salah menaruh tempat barang-barang Anda. Oh, sering banget anjir. Ya sering. Ya, maksudnya gue emang berantakan gitu. Cuma gue tahu pasti misalnya barang yang gue cari pasti sekitar situ gitu. Misalnya berantakannya di meja atau berantakannya di kasur. Misalnya gue disuruh nyari barang A, ya gue tahu A itu berantakan, tapi udah pasti di meja gitu. Gue banyak mau banget. Bacot. Ya pokoknya jujur aja lah. Anda melihat diri Anda secara emosional sangat stabil, ya setuju lah. Pikiran Anda selalu membayangkan ide dan rencana yang belum dieksplorasi. Enggak, gue biasanya kalau belum dieksplor tuh gue pesimis. Gue harus eksplor dulu. Anda tidak akan menyebut diri Anda seorang pemimpi. Enggak lah. Gue gak banyak mimpi, gue banyak ngeluh. Anda biasanya merasa kesulitan untuk rileks saat berbicara depan orang. Enggak sih, gue gampang. Gue biasanya kalau presentasi di depan kelas gue biasa aja. Biasanya Anda lebih mengandalkan pengalaman Anda daripada imajinasi. Ya jelas lah, anjing. Gila kali. Anda terlalu khawatir tentang anggapan orang terlalu enggak lah. Ini kalau misalnya nomor ini nggak mungkin jadi YouTuber aja, sumpah. Jika ruangan penuh, Anda berada dekat dinding menghindari bagian tengah. Oh iyalah. Ngapain coba rame-rame di tengah aja? Panas. Gue bukan masalah menghindari itu, cuma panas bro. Anda cenderung untuk berleha-leha sampai tidak cukup waktu untuk melakukan apa-apa. Ya kalau pertanyaan apa bangsat? Berleha-leha. Nih,
netral sih. Gue kadang-kadang rajin juga. Anda merasa sangat gelisah dalam situasi yang membuat tertekan? Enggak. Gue tuh sering gelisah kalau situasinya nggak pasti. Kalau tertekan, itu memang banyak tekanan, man. Anda yakin bahwa lebih bermanfaat disukai orang daripada menjadi orang yang berkuasa? Oh, god damn, ini agak ribet nih. Gue kalau urusan bergaul ya mending disukai. Kalau urusan kerja ya mending berkuasa lah. Enggak, mending berkuasa juga bisa bergaul kan. Enggak setuju gua. Anda selalu tertarik dengan tertarik. Anda nggak benda-benda yang tidak konvensional dan ambigu, misalnya buku, seni, dan film. Enggak sih, gue kurang anjing kalau masalah konten. Kayak gue aja nggak langganan Netflix, lagu gue update. Anda sering mengambil inisiatif dalam situasi sosial? Enggak. Gue cenderung kalau gue nggak punya tanggung jawab, gue cabut ya. Tuh kan, kata gue juga apa anjir. Gue tuh pengusaha ya. Human trafficking gue tuh, pembunuh. Oke, jadi gue adalah seorang entrepreneur ya. Gue entrepreneur. Jadi di sini kita ada rangkumannya bahwa gue ekstrovert, lebih ke ekstrovert. Energi gue nggak visioner, gue realistis mungkin. Rasional. Oh anjir, rasional dan emosional beda tipis parah. Improvisasi, gue lebih ke improve ya. Emang pengusaha improve bukan perencanaan ya pengusaha. Ya udahlah. Identitas tegas waspada. Oke. Wajib pengusaha, bro. Kita baca dulu. Kepribadian pengusaha. Hidup adalah petualangan yang menantang atau tidak sama sekali. Tipe kepribadian pengusaha selalu memiliki dampak pada lingkungan langsung mereka. Cara terbaik untuk menemukan mereka di sebuah pesta adalah mencari kumpulan orang yang mengelilinginya saat mereka berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Terus gue jadi what the fuck? Gue jadi lord gitu aja. Banyak umat gitu. Mencari kumpulan orang yang mengelilingi. Ya lumayan sih. Tertawa dan menghibur dengan humor kasar dan membunyi. Oh, gue banget. Kemudian pengusaha sangat suka menjadi pusat perhatian. Gue nggak suka jadi pusat perhatian, tapi gue bisa jadi pusat perhatian gitu loh. Gue kalau misalnya jadi pusat perhatian nih, ya gue nggak deg-degan kayak orang lain mungkin ya. Gue biasa aja gitu, karena gue tahu itu perlu. Jika anggota audiens meminta naik panggung, pengusaha akan menjadi sukarelawan atau menawarkan temannya yang pemalu. Wah anjing sih yang kedua. ini si Budi ya. Si Budi yang jadi korban. Gue lebih yang kedua sih biasanya. Teori, konsep abstrak dan diskusi tanpa henti mengenai masalah global. Oh, gue banget sih. Gue sering bertanya-tanya gitu. Tapi bukan masalah konspirasi juga. Kayak misalnya ada kasus. Nah, waktu itu kemarin lah, ada kasus temen gue. Ya bukan Alfamart. Pokoknya dia bayar di suatu minimarket. Terus tiba-tiba kayak struk belanjanya itu tiba-tiba jadi double gitu. Jadi dia bayarnya double. Karena struk belanjanya normal. Cuma struk belanja di debitnya di m-bankingnya itu double gitu. Dan gue kayak, nah setelah kasusnya ini selesai, sekarang mungkin lu mikir bahwa ya pegawainya tuh emang baru kerja 2 hari, tapi mungkin lu mikir kayak, oh ini pegawainya nih anjing gitu kan. Cuma kalau gue mikirnya ini, temen gue belanja 30.000 di uangnya diambil 60.000 gitu. Terus gue mikir kayak gini, kalau misalkan ini ulah manusia, kenapa dia nggak ngambil 200.000? Ngapain dia ngambil cuma 30.000? Buat apanya? Ya, dan anehnya itu 60.000 tuh kan ada sekian-sekian gitu, 60 sekian-sekian gitu. Dan itu sekian-sekiannya tuh literally pas banget 2 dikali 2 dari 30.000 itu. Dan di situ gue mikir kayak, ini mungkin aja kesalahan mesin. Nggak mungkin kan si pegawainya itu ngitung ini kali 2. Maksudnya untuk kayak gitu yang harus ngambil keputusan cepat saat bayar di kasir, dia harus kali 2 gitu kan, kelamaan gitu. Ini langsung aja 230 gitu. Uangnya banyak gitu kan. Ya berarti kan di situ temen gue kayak oke, masalahnya udah selesai. Tapi gue malah gue pikirin lagi gitu, kayak emang ini beneran salah orang, bisa aja mesinnya kan. Kenapa pas banget literally dikali 2 gitu. Ya aneh aja. Teori konsep abstrak dan tidak membuat orang lain dengan kepribadian pengusaha tertarik terlalu lama. Oh, nggak
tahu sih, gue nggak ngerti. Pengusaha menjaga percakapan mereka tetap penuh semangat dengan tingkat kecerdasan yang baik, tetapi mereka suka bicara tentang apa maksudnya atau yang lebih baik. Apa sih nih? Aduh, translate-nya hancur gini ini, langsung keluar dan melakukannya. Pengusaha melompat sebelum melihat, memperbaiki kesalahan sambil bertindak. Oke, itu gue apa sih? Gue juga di YouTube juga video gue jelek, cuma gue biasa aja. Nanti gue perbaiki sambil jalan gitu. Alih-alih duduk diam menyiapkan ketentuan cadangan atau ya ini gue sih, yang gue bilang tadi kan, gue selalu mikirin worst case gitu. Karena gue selalu mikirin cadangan kalau jalan keluar pasti gue pikirin. Jangan campur adukan gerakan dengan tindakan. Apa bedanya anjing? Pengusaha adalah tipe kepribadian yang paling mungkin menjalani perilaku gaya hidup yang beresiko. Mereka hidup saat ini dan tenggelam dalam tindakan. Mereka adalah mata badai. Anjir, mata badai. Orang dengan tipe kepribadian pengusaha menikmati drama, gairah, dan kesenangan, bukan untuk kegembiraan emosional, tetapi mereka sangat menstimulasi pikiran logis mereka. Mereka dipaksa untuk membuat keputusan logis berdasarkan realitas langsung yang faktual dalam proses respons stimulus yang datang silih berganti. Anjir, ribet banget bahasanya. Ini membuat sekolah dan lingkungan sangat berorganisasi menjadi sebuah tantangan bagi pengusaha itu tentu saja. Oh ya, gue sering kayak ada hal yang terlalu terorganisir dan menurut gue itu bisa dirubah dan manfaatnya lebih bagus. Gue pasti ngomel-ngomel. Dan mereka dapat melakukan yang namanya, tapi pendidikan formal yang teratur dengan pendekatan ceramah sangat jauh dari pembelajaran. Oh iya benar, gue jujur ya, gue kalau misalnya nonton seminar gitu, gue ngerasa kayak ya dia jadi pembawa seminar apa namanya, narasumber, ya dia bebas ngomong apapun gitu, dia udah sukses gitu, dia ngomong kontol, ya orang-orang percaya gitu, orang dia udah sukses kan. Ya gue rada nggak suka kalau diceramahin, kadang aneh aja gitu. Mending gue gagal karena nggak diceramahin dan gue belajar dari situ daripada orang-orang bacot tadi. Yang juga menantang adalah bahwa bagi orang dengan tipe kepribadian pengusaha akan lebih masuk akal bila menggunakan pedoman moral. Anjing, gue nggak pernah mikirin moral ini. Aturan dibuat, rebel, aturan dibuat dilanggar, golongan darah B gitu. Gue percaya golongan darah bukan zodiak anjing. Ini adalah sentimen yang biasanya disampaikan kepada instruktur sekolah tinggi atau supervisor korporat dan dapat memberi reputasi tertentu kepada usaha. Namun jika mereka meminimalkan penciptaan masalah, oh ya benar sih. Sebagian orang tidak mendengarkan dengan baik, bla bla. Iya kan udah dibilang tadi kalau misalkan nggak suka dengar ceramah orang, ya kan benar tadi. Kemudian saya tidak berhati-hati, mereka mungkin terlibat, ya aku kadang nggak hati-hati sih. Ya mungkin segitu aja cuy, it's a wrap, bye.